Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer dari kelompok 84 ingin mempresentasikan tugas besar lab simulasi komputer dengan judul analisis antrian pasien JKN di loket pendaftaran BPJS rawat jalan rumah sakit aplikasi menggunakan software Arena. Next. Baik, yang pertama perkenalkan saya Askan Rusyaban Ahmad, NPM 2103 2010 253 dengan partner saya. Saya Salisha Salsabila, NPM 21032010174. Baik, yang pertama pada pendahuluan untuk latar belakangnya yaitu Rumah Sakit Bekasi merupakan salah satu rumah sakit terbesar di daerah Jakarta Selatan. Pendaftaran BPJS rawat jalan di RS Bekasi tergolong cukup lama dalam prosesnya. Maka dari itu diperlukan sebuah solusi agar RS Bekasi dapat mencapai pada tingkat efisiensi pelayanan yang bagus sehingga dapat melayani pasien serta dapat meningkatkan kepuasan pasien. Simulasi antrian dilakukan dengan menggunakan software Arena. Hal ini dapat menyelesaikan suatu studi kasus sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas rumah sakit dengan cara minimalisasi berbagai ongkos serta waktu yang diperlukan. Pada kali ini rumusan masalahnya itu bagaimana cara memperbaiki sistem antrian pada aktivitas pelayanan pendaftaran BPJS rawat jalan pada rumah sakit Bekasi menggunakan metode simulasi. Untuk tujuan yang pertama itu praktikan dapat mengetahui dan memahami model sistem antrian pada pelayanan pendaftaran BPJS rawat jalan rumah sakit Bekasi. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada sistem antrian. Yang ketiga, praktikan dapat mengetahui hasil evaluasi sistem antrian pelayanan pendaftaran BPJS rawat jalan di rumah sakit Bekasi. Next. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka yaitu yang pertama ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah suatu langkah awal yang dilakukan untuk pembuatan suatu rekayasa perangkat lunak dari sebuah sistem yang akan disimulasikan. Apabila formulasi model dilakukan, maka tahap selanjutnya akan dilakukan evaluasi model sistem diantaranya adalah ketelitian ketersediaan taksiran atas variabel, interpretasi, dan validasi. Lalu simulasi. Simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasikan atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata dengan menggunakan simulasi sistem yang sebenarnya jalan tidak tertentu. Dalam hal ini tidak mempengaruhi jalannya sistem pada dunia nyata. Lalu ada antrian, yaitu suatu sistem umum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari di mana konsumen menunggu di depan loket untuk mendapatkan giliran pelayanan atau fasilitas layanan. Antrian juga merupakan garis tunggu atau customer yang mengantri di dalam antrian, di mana jumlah pelanggan yang dibatasi menunggu untuk diberi pelayanan. Next. Selanjutnya ada simulasi diskrit. Simulasi diskrit khususnya dari pemodelan dari sistem sebagai penyelesaian menyeluruh dari sebuah representasi yang mana status variabel berubah hanya pada sejumlah perhitungan per waktu. Simulasi diskrit adalah suatu jenis simulasi yang sistemnya berkembang dari waktu ke waktu oleh representasi di mana status variabel berubah seketika pada titik-titik yang terpisah dalam waktu. Lalu kita menggunakan software Arena. Arena adalah suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software Arena digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menggunakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Software Arena dapat terintegrasi dengan baik dengan teknologi Microsoft sebagai termasuk Visual Basic. Selanjutnya pada bab metodologi penelitian dilakukan pada waktu dan tepat didapatkan melalui studi literatur atau studi kepustakaan yang bersumber dari data pendaftaran BPJS rawat jalan di Rumah Sakit Bekasi. Pengambilan data dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 12 sampai 13 November 2021.
Lalu pengumpulan data dilakukan pengambilan waktu antrian dari setiap aktivitas pendaftaran BPJS, rawat jalan, rumah sakit berkasih. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder. Nah, data yang dibutuhkan ini ada 8. Yang pertama yaitu data aktivitas pasien datang, pengecekan suhu tubuh, pengambilan nomor antrian, pengisian form pendaftaran, penyerahan form di loket, ke karyawan input data, lalu pasien menerima bukti pendaftaran, yang terakhir ada inspeksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Kemudian ini adalah tabel data aktivitas dengan total ada 8 aktivitas dan di sini ada 10 kali replikasi dengan waktu pengukurannya satuannya menit. Berikutnya ada activity cycle diagram, dimulai dari pasien datang lalu menunggu, cek suhu tubuh lalu menunggu, pengambilan nomor antrian lalu menunggu, pengisian form pendaftaran lalu menunggu, penyerahan form di loket lalu menunggu, karyawan input data lalu menunggu, pasien menerima bukti pendaftaran lalu menunggu, dan inspeksi. Selanjutnya yaitu pada bagian software menggunakan software Arena. Pertama-tama kita harus menyiapkan file Excel yang berisi data pengukuran, kemudian kita membuat file pada desktop mengenai studi kasus kita, lalu kita buka Notepad. Nah, pada Notepad ini kita mengcopy data pengukuran ini dari baris menjadi kolom, dan itu dimulai dari aktivitas kedua. Jadi tinggal diketik saja. Seperti ini. Nanti kita save pada folder yang tadi dengan judul 1. Dan itu diteruskan untuk aktivitas-aktivitas berikutnya. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuatnya pada sebelumnya. Ini sudah berisi data yang sudah di Notepad dari aktivitas-aktivitas ini. Selanjutnya, kita membuka software Arena. Berikut adalah tampilan dari software Arena. Kali ini kita akan membuat model simulasi antrian layanan BPJS rawat jalan sesuai dengan studi kasus. Nah, ini adalah data aktivitas dan juga data pengamatannya. Pada aktivitas ini itu terbagi menjadi 2 stasiun. Dari aktivitas 1 sampai 4 itu merupakan stasiun pertama, dan aktivitas 5 sampai 8 itu merupakan stasiun kedua. Lalu kita langsung saja buat model simulasinya. Pertama, pada basic process kita klik create, kemudian assign, lalu pada advanced transfer kita klik station, kemudian kembali lagi ke basic process, yakni proses. Di sini sudah mulai proses atau aktivitas dari studi kasusnya, karena pada pos 1 atau stasiun 1 itu ada 4 aktivitas. Jadi kita buat sampai 3 karena aktivitas pertamanya masuk dalam create. Kemudian pada advanced transfer kita klik route dan station. Nah, ini jika tidak ada garisnya bisa kita tambahkan. Lalu setelah ini yakni basic process lagi, pada bagian proses hingga sesuai dengan studi kasus, yakni 4 proses pada stasiun kedua.
Selanjutnya yaitu assign. Kemudian record. Lalu dispose, menandakan bahwa akhir dari aktivitas. Selanjutnya pada bagian create kita double klik, lalu name-nya diganti menjadi aktivitas pertama, yakni pasien datang. Kemudian ini type-nya random expo dan unitnya menjadi minutes, max arrival-nya menjadi 1. Lalu kita klik OK. Lalu pada bagian assign kita double klik, kemudian kita klik add pada types, ya ini kita ganti menjadi entity type, lalu entity one-nya diganti menjadi pasien 1. Klik OK, lalu add lagi, variabel menjadi entity picture dan entity picture menjadi picture woman. Klik OK. Selanjutnya pada stasiun 1 kita double klik lalu ganti menjadi pos antrian. Lalu klik OK. Selanjutnya pada proses 1 kita klik tools, input analyzer, file, new, file, data file is exiting. Lalu kita klik notepad yang tadi sudah dibuat sebelumnya, yakni yang pertama dulu, open. Kemudian kita klik fit all. Nah, expression-nya ini kita copy paste. Lalu ini di double klik. Proses 1 ini diganti sesuai dengan studi kasus, yaitu cek suhu tubuh, tipe standar, kemudian delay type-nya menjadi expression, unit menjadi minute, dan pada expression kita tinggal copy paste aja expression yang tadi sudah kita copy, lalu klik OK. Begitu juga buat proses 2. Sebelumnya kita tools dulu, input analyzer, new, data file exiting yang kedua berarti. Lalu kita klik fit all. Nah, expression-nya kita copy. Lalu baru bisa edit pada proses 2. Proses 2 atau aktivitas yang ketiga yaitu pengambilan nomor antrian. Delay type-nya menjadi expression dan unit menjadi minute sama seperti sebelumnya. Lalu ini tinggal copy paste. Selanjutnya pada proses 3 masih sama. Lalu pada bagian root kita double klik, kita ganti menuju stasiun 2. Root time-nya diganti menjadi 1, unit diganti menjadi minute, dan station name-nya diganti menjadi station 2. Lalu klik OK. Selanjutnya pada station 2, kita ganti nama menjadi loket, karena sudah sampai di loket pendaftaran, menyesuaikan dengan simulasi real-nya. Lalu pada proses 4, sama seperti sebelumnya, jika telah selesai pada semua bagian proses atau aktivitas,
kita klik pada assign 2, add, variabel menjadi entity picture, lalu klik OK. Kemudian pada bagian record, kita klik add, lalu kita ubah counter name-nya menjadi waktu total 1. Lalu klik OK. Selanjutnya pada dispose kita ubah menjadi loket 1. Jika sudah selesai, kita klik run setup. Nah, pada bagian ini replication parameter, number of replication-nya diganti menjadi 10. Kemudian pada bagian report, from me dan default report-nya diganti menjadi Siman. Lalu pada bagian project parameter, statistic collection-nya diklik OK semua, dicentang semua. Lalu kita klik OK dan baru bisa kita go. Ketika sudah ada notifikasi ini, lalu kita klik yes. Nah, ini adalah hasil output. Replication and the time-nya ini yang perlu dicatat untuk dimasukkan laporan dan juga dianalisis dan dihitung kembali. Karena ini masih berupa jam, nanti kita akan dikali menjadi waktu. Nah, di setiap replikasi itu ada ini semua. Jadi ini replikasi kedua, replication-nya bernilai sebagai berikut. Hingga sampai ke replikasi 10, ini bernilai ini. Selanjutnya, setelah dilakukan simulasi dengan software Arena, didapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut. Berikut adalah tabel replikasi. Di sini ada hasil berupa jam, lalu dikonversikan ke menit. Kemudian dengan N-nya yaitu 10, didapatkan juga confidence level-nya 9, lalu nilai alpha sebesar 0,05, dan Z alpha per 2 sebesar 1,96, kemudian half width dan juga beta. Karena half width sama dengan beta, didapatkan hasil 0,030274, dan untuk N aksen didapatkan hasil 2,7425 dan dibulatkan menjadi 3. Hal ini jadi replikasi yang diambil yaitu sebanyak 3. Selanjutnya ya ini ada tabel perbandingan output real system dengan menggunakan software Arena. Kemudian didapatkan nilai alpha 0,05 dan juga half width sebesar 12,25409. Lalu didapatkan juga confidence intervalnya yakni min 9,409363 kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 15,098817. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan simulasi dan pengolahan data menggunakan software Arena, diketahui tidak terdapat aktivitas yang menyebabkan bottleneck pada proses pelayanan pendaftaran BPJS Rawat Jalan di Rumah Sakit Prikasi. Untuk hasil verifikasi dan validasi didapatkan bahwa H0 diterima, yang artinya waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Karena nilai 0 berada pada rentang mu1 mu2 yakni min 9,409363 kurang dari sama dengan mu1 mu2 kurang dari sama dengan 15,098817 sehingga data dapat dikatakan valid. Sehingga proses antrian pelayanan pendaftaran BPJS Rawat Jalan dari awal pasien datang hingga proses infeksi dapat diterapkan di lapangan. Untuk proses antrian dari pasien datang hingga proses infeksi dilakukan secara real. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.